Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja Bapak menjelaskan tentang materi kuliah akhlak tasawuf dengan judul metode peningkatan kualitas akhlak. Nah, di sini ada gambarnya yang ini mengarah kepada metode-metode, ya, cara-cara bagaimana meningkatkan kualitas akhlak. Yang mana hari kemarin, hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Sifat terpuji kita, sifat akhlak terpuji kita harus meningkat, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari sekarang. Dan di sini ada gambaran tentang usaha. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin agar akhlak kita menjadi semakin baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan di sini ini adalah gambaran, ya, sangat banyak metode yang dipaparkan, dijelaskan oleh para ulama, yang nanti kita akan bahas beberapa metode itu di antaranya. Yang jelas pesan di sini dari gambar yang ada di sini, kita mesti harus meningkatkan, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas akhlak kita dari waktu ke waktu. Nah, akhlak tasawuf ini termasuk khazanah intelektual muslim yang kehadirannya itu sampai saat sekarang ini itu semakin dirasakan dan dibutuhkan. Secara historis dan teologi, akhlak tasawuf tampil mengawali dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana tujuan utama Rasulullah diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, agar semua manusia diciptakan Allah memiliki akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun pada zaman modern layaknya sekarang, kita dihadapkan berbagai masalah, terutama masalah akhlak moral yang serius, yang apabila dibiarkan dan tidak ada yang peduli, maka akan menghancurkan masa depan bangsa. Maraknya kegiatan menyimpang dari aturan agama Islam telah kita lihat, dengarkan, juga dirasakan oleh semua orang, menjadikan pentingnya ilmu tasawuf pada kehidupan saat ini. Bukan dengan uang, ilmu pengetahuan, dan teknologi saja, tetapi harus dibarengi dengan akhlak yang mulia dan mental spiritual. Manusia diciptakan Allah Azza wa Jalla sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola apa yang ada di dunia ini dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Hakikat seorang manusia adalah seorang makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban untuk saling berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia diciptakan dengan penuh kesempurnaan akal dan pikiran oleh Allah, kemudian juga harus berinteraksi dengan sekitarnya dengan cara yang dibenarkan sehingga kehidupan bersama yang damai dan penuh dengan rasa aman dapat tercapai. Hal yang utama yang mengatur ini semua adalah akhlak manusia. Akhlak memiliki peranan yang sangat penting pada diri manusia. Manusia terlahir dengan sebuah fitrah yang suci, lingkungannya yang kemudian akan mengarahkan manusia hendak menjadikan manusia yang baik, ataukah sebaliknya menjadi manusia yang berakhlak kurang baik. Akhlak merupakan seperangkat nilai dan sifat-sifat yang bersifat samawi dan azali, tertanam dalam jiwa yang dapat menilai perbuatan baik dan buruk, mewarnai cara berpikir, sikap, dan bertindak seorang muslim terhadap alam lingkungannya untuk memilih untuk melakukan atau meninggalkan. Oleh karena itu, perlu sekali untuk kita dalami, terutama dalam meningkatkan kualitas akhlak terpuji. Dengan metode peningkatan kualitas akhlak untuk menciptakan akhlak yang baik dalam dirinya sangat diperlukan oleh semua manusia,
agar hidupnya dalam masyarakat selalu tenang dan tentram, bahagia dunia akhirat, tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah yang dihadapkan bagi kita semua, ya, agar kita hidup damai, aman, tentram. Negara kita negara yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik, dan Tuhan yang Maha Pengampun, diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian, kebahagiaan, inilah yang diharapkan itu bagi kita. Kemudian lanjut berkenaan dengan pengertian metode peningkatan kualitas akhlak. Metode, nah ini adalah gambaran dari metode ini, ya, dimaknai dengan cara yang teratur. Nah, cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Metode juga merupakan cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Ini artinya di sini bukan hanya sekedar cara saja, bukan hanya sekedar ide saja, tetapi cara dan ide tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan teratur, dengan sistem-sistem tertentu, ya, agar bisa mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohania yang terdapat dalam diri manusia. Inilah yang akhlak. Artinya ada usaha-usaha, yang mana usaha ini adalah mendidik atau melatih diri dengan sungguh-sungguh terhadap potensi-potensi rohani yang terdapat di dalam diri manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bukan hanya potensi jasmani saja yang terdapat dalam diri kita. Kita terdiri dari dua bentuk, ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmani ada punya potensi, rohani kita pun jangan pernah kita lupakan. Rohani kita juga mempunyai potensi, dan itu harus dididik dan harus dilatih dengan sungguh-sungguh, yang akan menimbulkan akhlak terpuji, yang akan meningkatkan kualitas akhlak diri kita. Kita lihat di sini, nah, bahwasanya peningkatan akhlak itu merupakan, ya, tumpuan utama. Yang pertama dalam Islam, akhlak menempati kedudukan yang utama. Rasulullah menempatkan akhlak sebagai misi pokok risalah Islam. Dalam hadis yang beliau menegaskan inna ma bu'astu li utammima makarimal akhlak. Ya, artinya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga akhlak yang baik dapat menitik beratkan timbangan kebaikan seorang pada hari kiamat nanti. Menurut keterangan Abdullah bin Umar, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah, bahwa pada hari kiamat yang paling baik adalah akhlaknya. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan ibadah kepada Allah. Seseorang yang mendirikan sholat tentu tidak akan mengerjakan segala perbuatan yang tergolong keji dan mungkar. Tidak ada artinya sholat seseorang jika masih mengerjakan kemungkaran yang dilarang agama. Pada kenyataannya, usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode yang terus dikembangkan, termasuk kita di perkuliahan kita ini ada pelajaran akhlak tasawuf. Ini adalah salah satu cara dalam membina akhlak, meningkatkan kualitas akhlak. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinanya ini akan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa yang dinamakan akhlak tersebut adalah yang dimaksud dengan metode peningkatan kualitas akhlak adalah usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk akhlak dengan menggunakan metode atau sistem sarana pendidikan dan lain sebagainya,
serta pembinaan yang terprogram dengan baik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Peningkatan kualitas akhlak dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendiri. Artinya kalau kita menjadi akhlak yang baik, kalau kita ingin meningkatkan kualitas akhlak kita, maka kita harus ada usaha. Usahanya bisa dalam bentuk pembinaan dan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bukan datang dengan sendirinya, tapi ada usaha dari kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tidak akan berubah, bagaimanapun pengaruh dari luar diri kita untuk mempengaruhi kita dengan baik. Nah, seperti kita belajar akhlak tasawuf ini kan semacam ajaran bagi Anda, semacam ajakan bagi Anda. Ya, ayo lebih baik, ayo lebih baik, ayo lebih baik, ayo menjadi lebih baik. Ini kan pelajaran akhlak tasawuf ini mengajak Anda untuk menjadi lebih baik. Ya, dan lebih baik ini tentu Anda harus ada usaha yang maksimal agar akhlak Anda menjadi meningkat, agar kualitas akhlak Anda itu menjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ya, aku ingin menjadi lebih baik ketika hati rindu hijrah, ketika istiqomah begitu susah. Nah, artinya ingin jadi lebih baik, ya kita harus berhijrah. Hijrah dimaksud di dalam Islam itu ya adalah kita meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang negatif, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, ya. Pergi atau hijrah atau berpindah ke arah yang baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya minaz zulumat ilan nur, dari alam kegelapan menuju kebenaran. Nah, dengan adanya kita belajar saat sekarang ini tentang akhlak tasawuf, mengenal akhlak, dengan adanya bertambah ilmu kita, nah inilah yang akan menjadikan bekal bagi kita, nah, agar menjadi lebih baik di kehidupan kita. Nah, sangat banyak buku-buku yang mengarang. Salah satunya adalah buku yang dikarang oleh Umar Hidayat yang isinya adalah agar kita menjadi lebih baik. Nah, dengan menjadi lebih baik, maka dengan meningkatkan kualitas akhlak kita menjadi lebih baik, ya, kita akan selalu itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.